Keistimewaan Burak, hewan tunggangan Rasul saat Isra Miraj. Burak memiliki kecepatan cahaya. Keistimewaan Burak, hewan tunggangan Rasul saat Isra Miraj. Penggambaran Burak yang berasal dari Mughal India pada abad ke-17. Dalam setiap kisah yang diceritakan perihal Isra Miraj, selalu terselip gambaran tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan bersama malaikat Jibril menggunakan Burak. Dalam karya biografi Nabi Muhammad SAW karya Ibnu Ishaq, disebutkan, suatu malam, malaikat Jibril membawa Muhammad naik kendaraan samawi yang disebut Burak. Kemudian, Nabi Muhammad mengadakan perjalanan bersama Jibril, dan dalam peristiwa Isra ini, kepada Nabi Muhammad SAW diperlihatkan sebagai keajaiban di langit dan di bumi, dalam perjalanan ke Yerusalem. Sementara dalam karya milik Anne-Marie Simmel berjudul, Dan Muhammad adalah utusan Allah cahaya purnama kekasih Tuhan, mengutip Mirajiye karya Ghanizadeh asal Turki abad ke-17, menggambarkan sosok Burak sebagai seekor binatang berkaki 4 yang lebih besar dari seekor keledai dan lebih kecil dari seekor kuda, dengan sangat menarik. Para penyair gemar melukiskan makhluk ini, sebagai hal diciptakan dari cahaya, dengan kepala seorang perempuan dan ekor burung merak. Ia dengan cepat membawa Nabi melewati berbagai macam galaksi, dan semua malaikat menyalaminya dengan penuh takzim, memuji, dan takjub. Banyak hadits dan literatur yang menggambarkan makhluk tersebut. Yang paling menakjubkan mengenai makhluk tunggangan Nabi Muhammad SAW tersebut adalah kecepatannya yang seperti kilat. Kecepatannya bahkan tidak dapat dijangkau oleh akal sehingga Burak termasuk salah satu tanda kebesaran Allah. Burak berasal dari kata, barku, yang memiliki arti kilat. Jika, barku, adalah kilat, maka Burak diasumsikan sebagai kendaraan yang kecepatannya di atas kilat atau kecepatannya melebihi gerakan cahaya. Istilah, barku, bisa ditemukan dalam beberapa surah Al-Quran. Salah satunya, dalam surah Al-Baqarah ayat 20, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah kuasa atas segala sesuatu. Kitab Al-Jami Al-Sahih Juz'i halaman 99 menggambarkan bentuk Burak berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Dari hadits riwayat Imam Muslim, yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik diterangkan Rasulullah SAW pernah bersabda, didatangkan kepadaku Burak, yaitu hewan, dabah, yang berwarna putih, apiat bertubuh panjang tawil, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal, dan sekali ia menjejakkan kakinya yang berkuku bergerak sejauh mata memandang. Burak dalam hadis tersebut digambarkan sebagai dabah, yang menurut penafsiran bahasa Arab, dabah adalah makhluk hidup berjasad, bisa laki-laki bisa perempuan, berakal dan juga tidak berakal. Penafsiran tersebut menunjukkan kita tidak dapat menentukan jenis kelamin hewan tersebut, seperti halnya malaikat. Dalam hadits lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, Jibril mendatangiku dengan seekor hewan yang tingginya di atas keledai dan di bawah bagal, lalu Jibril menaikkanku di atas hewan itu kemudian bergerak bersama kami. Setiap kali naik maka kedua kakinya yang belakang sejajar dengan kedua kaki depannya, dan setiap kali turun kedua kaki depannya sejajar dengan kedua kaki belakangnya. Hadits dari Malik bin Sosa'ahra, Rasulullah SAW menceritakan kejadian Isra Miraj. Salah satu cuplikan kisahnya, dibawakan kepadaku hewan tunggangan berwarna putih, lebih pendek dari bigal dan lebih tinggi daripada keledai, yaitu Burak. Sesampainya Nabi di Masjid Al-Aqsa, beliau mengikat buraknya di tempat yang biasa digunakan para nabi untuk mengikat tunggangannya. Beliau mengatakan, aku mengikat burak di salah satu pintu Masjid Baitul Maqdis, tepat di mana para nabi mengikatkan hewan tunggangan mereka. Rangkaian peristiwa Isra Miraj menunjukkan kebesaran Allah kepada hambanya. Mulai dari perjalanan Nabi Muhammad SAW secepat cahaya dari Masjid Al-Haram ke Baitul Maqdis di Palestina, dan berlanjut menuju langit ketujuh, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Dijelaskan dalam surah Al-Isra, ayat 1, Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya, Muhammad pada malam hari dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.